king is risen. Oke, gue di sini nggak mau ngebahas kekuatan. Mereka itu sama-sama oke lah, walaupun ada beberapa perbedaan. Ya tergantung selebay apa yang nulis ceritanya kan. Gue di sini lebih tertarik untuk ngebahas faktor eksternal yang membentuk mereka, sehingga menentukan siapa yang lebih layak menjadi Raja Samudra. Namor pertama kali muncul di komik tahun 1939, lebih duluan ketimbang Aquaman yang pertama kali muncul di tahun 1941. Namor sendiri dikisahkan memiliki seorang ayah yang berasal dari kalangan manusia biasa, namanya Leonard Mackenzie, sedangkan ibunya merupakan bangsa mutan yang tinggal di bawah laut. Kalau di komik disebut bangsa Atlantis, sedangkan di film sebutannya Talokan. Terus gimana ceritanya tuh? Manusia biasa ketemu sama perempuan dari bawah laut. Ya karena ayah si Namor ini kebetulan seorang kapten kapal laut, dan si princess ini, Princess Sven namanya, dikirim ke daratan oleh ayahnya untuk menginvestigasi ya sesuatu lah di sana. And then ya kayak cerita FTV, tiba-tiba cinta datang kepadaku. Shut up. Ini agak sedikit berbeda dengan ceritanya Aquaman yang ibunya itu melarikan diri dari perjodohan terus terdampar di pinggir menara pantau. Taunya tuh penjaga menara pantau pandai sekali nyuri hati nih cewek. And then ya Aquaman lahir. Kemudian Namor dibesarkan oleh bangsa ibunya di dunia bawah air yang membuatnya itu benar-benar dipersiapkan sebagai the next leadernya. Namun di sisi lain justru hal ini punya dampak buruk juga, di mana dia terlalu overprotective terhadap bangsanya, sampai-sampai dia nggak segan-segan untuk ngorbanin bangsa lain demi keselamatan bangsanya sendiri. Dan yang udah menjadi korban ya itu orang Wakanda. Bahkan di komik dia juga sempat kerja sama tuh sama Dr. Doom yang kita tahu adalah salah satu super villain juga di MCU. Beda kayak Aquaman yang justru dianggap sebagai bastard, diasingkan dan tidak dianggap oleh bangsanya sendiri. Di satu sisi, this is not good. Namun di sisi lain, justru ini membuat sosok Aquaman itu menjadi pribadi yang humble, enggak strict, bisa adaptasi dan mengataskan rasa kemanusiaan di atas segalanya. Dia cinta suku Atlantis sebagaimana dia mencintai bangsa manusia. Dan karena faktor ini tentunya Aquaman selalu mencari jalan tengah apabila ada insiden yang terjadi antara bangsa air dan daratan. Ya gua sih lebih setuju dengan caranya Aquaman ya. Kalau kalian kumaha? Tinggalin aja di kolom komentar. Mengenai suku sendiri, Namor berasal dari suku Talokan yang merupakan surga bagi bangsa Aztec yang meninggal karena air. Beda kayak Aquaman yang sama-sama kita tahu berasal dari bangsa Atlantis, sebuah bangsa yang dulunya itu sebenarnya tinggal di darat. Tapi karena ambisi raja mereka, King Atlan, akhirnya peradaban ini tenggelam yang memaksa mereka itu untuk berevolusi menjadi makhluk bawah air. Dengan pelan tapi pasti, bangsa ini berhasil berevolusi menjadi peradaban canggih di bawah air. Walaupun ada sebagian yang berubah jadi monster juga. Dan mungkin ini penyebab MCU mengganti sukunya Namor menjadi Talokan, biar nggak samaan sama DC mungkin. Karena DC udah duluan rilis Aquaman. Nah dari faktor ini, kalau gue nilai dari apa yang udah ditampilkan di film atau trailer, gue lebih seneng sama Namor justru. Kenapa? Karena kesannya yang nulis ceritanya itu nggak malas dan lebih kreatif. Gue ngeliat tuh di film Aquaman, kalau nggak salah ada 7 suku di bawah air sana tuh. Tapi semuanya itu ngomong pakai bahasa Inggris dan aksennya Amerika semua. Nggak natural banget gitu loh. Beda kayak Namor yang justru punya bahasa sendiri. Ya walaupun dia bisa bahasa Inggris juga, tapi setidaknya aksennya itu beda. My people call me Aku Kungkan. Tuh kan? Terus dari fisiknya juga gue lebih senang sama Namor. I mean, lihat tuh kupingnya. Iya, aneh sih emang bentuknya, tapi ya dia mutan bawah air. Udah sepatutnya punya penampilan fisik yang berbeda sama manusia biasa. Kalau Aquaman kan kayak mas-mas maco biasa aja. Kenapa nggak ditambahin insang gitu di lehernya atau apa gitu, biar ada perbedaannya dikit lah sama manusia biasa. Intinya dari segi kepemimpinan, gue lebih senang sama Aquaman. Tapi kalau dari segi bungkus kemasannya, gue lebih senang sama Namor. Kalau kalian gimana nih? Mungkin ada yang mau nambahin, ada yang mau koreksi, ada yang mau perang opini bahkan. Yuk semuanya ke bawah sini. And that's it.